Korban luka dan tewas akibat kecelakaan beruntun di Tol Cipularang KM92 saat ini telah dibawa ke rumah sakit. Tadi sempat dilaporkan ada satu orang yang meninggal dunia. Untuk memastikannya, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jabar, ada Ahya Nurdin. Selamat malam, Ahya. Ya, selamat malam, Mas. Kak. Baik, Ahya, bisa dijelaskan saat ini Anda sedang berada di rumah sakit mana, Ahya? Ya, baik. Saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta, dan saat ini kondisi rumah sakit memang terlihat cukup ramai, baik oleh pihak keluarga korban maupun aparat kepolisian dan juga TNI, karena ada beberapa korban juga merupakan anggota TNI, jadi di sini juga terlihat ada puluhan anggota TNI yang juga hadir untuk melihat kondisi korban. Baik. Lalu ada berapa jumlah korban kecelakaan yang dibawa ke rumah sakit? Apakah seluruh korban juga dibawa ke rumah sakit Abdul Razak, Ayah? Ya, untuk sementara yang berada di Abdul Rojak ini totalnya ada 28 korban. Satu orang diantaranya meninggal dunia, yakni bernama Salsa. Diperkirakan usianya masih tergolong anak-anak atau sekitar antara 11 hingga 12 tahun. Dan saat ini korban masih berada di kamar mayat Rumah Sakit Abdul Rojak. Sementara untuk korban lainnya berjumlah 27 orang. Kebanyakan memang kondisinya dalam keadaan luka ringan. Namun ada juga tadi yang luka berat. Bahkan ada beberapa anggota TNI juga yang mengalami kecelakaan ini. Baik. Kalau tadi disebutkan bahwa korban meninggal adalah anak-anak, apakah ada anak-anak lain yang mengalami luka-luka dalam insiden ini, Ayah? Ya, tadi juga terlihat ada anak kecil yang diperkirakan usianya masih balita, namun tidak mengalami luka yang cukup serius, hanya luka ringan di bagian hidung. Terlihat ada memar sedikit mungkin karena benturan, namun mereka sudah berada di luar bersama pihak kepolisian, tadi juga digendong oleh pihak kepolisian, sementara kemungkinan orang tuanya masih dalam perawatan di dalam rumah sakit ini. Baik. Tadi disebutkan bahwa kecelakaan ini diduga dipicu oleh sopir atau truk yang mengalami remblong. Lalu apakah sudah ada informasi terkait dengan kondisi dari sopir truk Nah, muatan? untuk saat ini kita masih belum mengetahui karena tadi kita dikasih identitas korban, namun tidak disebutkan korban tersebut apakah supir atau apa. Yang jelas di dalam itu hanya berupa nama-nama korban yang mengalami luka ringan maupun luka berat dan juga korban yang meninggal. Tidak disebutkan posisinya apakah supir atau yang lainnya. Namun tadi berdasarkan salah satu korban yang berhasil kami wawancarai, mereka mengatakan memang kondisi tabrakan beruntun ini melibatkan belasan kendaraan begitu mendadak terjadi, dan penyebab utama memang tadi akibat truk kontainer yang terguling tersebut, hingga akhirnya bahkan tadi korban yang bernama Tio Pajar juga mengaku mobilnya menggunakan mobil kendaraan freight ini, mengaku terguling hingga 2 kali dan akhirnya mereka harus terpental tergencet oleh beberapa kendaraan yang menabrak di belakangnya. Bahkan orang tuanya sempat tergencet dan namun berhasil bisa keluar di pintu sebagian kanan, sementara pintu kiri memang terjepit di bawah sehingga kondisinya memang, tapi alhamdulillah dalam 7 orang di mobil yang ditumpangi oleh Tio Pajar itu semuanya selamat dan hanya mengalami luka ringan. Mereka itu dalam perjalanan dari Garut menuju ke Bekasi, dan rencananya memang tadi dalam perjalanan pulang memang hujan cukup deras katanya, dan akhirnya tiba-tiba tidak bisa mengendalikan kemudi karena memang di depan sudah ada beberapa kendaraan yang sudah terlibat kecelakaan beruntun ini. Baik. Apakah saat ini pihak keluarga korban juga sudah mulai berdatangan ke rumah sakit, Ayah? Ya, untuk saat ini memang belum terlihat begitu banyak pihak keluarga korban yang datang, dan hanya beberapa orang yang mungkin jaraknya yang dekat. Tadi juga dari kebanyakan saat ini pihak kepolisian dan juga TNI yang sudah merapat di sini yang kebanyakan untuk mengidentifikasi korban, namun semua korban sebenarnya sudah teridentifikasi, namun sejauh ini mereka hanya melihat kondisi korban seperti apa yang saat ini memang sedang dalam perawatan medis di Rumah Sakit Abdul Razak ini. Baik. Ayah tadi disebutkan bahwa korban luka ada 27 orang. Bisakah dijelaskan seperti apa luka yang dialami oleh para korban ini, Ayah? Ya, kebanyakan luka-luka yang dialami korban diantaranya memar di bagian kepala dan juga tangan yang banyak lecet akibat tadi juga korban yang sempat saya wawancari juga mengalami luka di bagian kepala, namun tidak begitu serius, dan mereka hanya menjalani perawatan di luar ruang rumah sakit, dan rencananya mereka juga ingin pulang karena memang lukanya tidak begitu serius, sehingga memang kebanyakan
rumah sakit ini perawatan hampir semuanya mengalami luka ringan dan ada juga beberapa yang mengalami luka berat. Namun sejauh ini yang untuk luka berat kita masih belum bisa diizinkan masuk untuk melihat kondisinya. Namun yang luka ringan tadi hanya memar di bagian mulut, ada juga di bagian kening dan juga beberapa tangan hingga dada. Bahkan ada anak kecil tadi yang hanya mengalami luka di bagian hidung akibat benturan, kemungkinan seperti itu. Baik, Ayah, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan kecelakaan beruntun di tol Cipularang ini? Nah, saat ini kemungkinan tadi pihak Korlantas sudah datang dan pihak Jasa Raja sudah mulai merapat ke Rumah Sakit Abdul Razak untuk melihat dan memastikan kondisi para korban. Dan sejauh ini tim identifikasi juga masih terus mengidentifikasi kemungkinan akan adanya korban tambahan yang bisa dirujuk ke rumah sakit ini. Namun sejauh ini memang untuk ambulans sendiri seperti yang bisa di belakang saya ini memang sudah banyak dan merapat, kemungkinan tidak ada korban tambahan atau kemungkinan juga ada rujukan dari rumah sakit lain. Dan sejauh ini kita belum bisa mendapatkan informasi di rumah sakit mana aja. Yang jelas tadi kemungkinan besar ada di Bayu Asi, namun sejauh ini belum ada informasi dari pihak kepolisian, juga belum bisa memberikan keterangan resmi terkait para korban maupun kondisi kecelakaan yang terjadi sore tadi. Baik, terima kasih Ayah Nurdin melaporkan langsung dari Rumah Sakit Abdul Razak di Purwakarta. Kami terus menunggu update informasinya dari Anda. Selamat bertugas. Terima kasih. Medis di mana memang di sini ada berjumlah kurang lebih ada ini kami baru saja mendapatkan datang dari rumah sakit. Medis di mana memang di sini ada berjumlah kurang lebih ada ini kami baru saja mendapatkan datang dari rumah sakit. Berapa orang di mobil? Ini rombongan keluarga berapa orang? 7 orang. Berapa itu pakai kendaraan apa? Trek. Mobil pribadi atau trek? Pribadi. Tujuannya dari mana? Dari Garut mau pulang ke Bekasi. Oh, dari Garut mau ke Bekasi. Terus apa yang bisa Anda ceritakan kronologis kejadian tadi? Ceritanya gimana sih? Ceritanya lagi tidur atau lagi? Nggak ingat juga. Gimana ceritanya? Jadi tadi sebelum kecelakaan terjadi posisi di jalan itu kurang lebih lagi macet ya. Ya udah pada berhenti posisinya. Di depan juga mobil udah start. Tadi ya cepat banget sih, tiba-tiba dari belakang langsung, untungnya mobil saya langsung membuka setelah itu langsung minggir ke kiri, jadi nggak sempat keseret sampai depan. Kalau yang lain di depan saya itu atau di belakang terseret lumayan jauh. Kalau saya pas ketabrak langsung kiri, langsung ke kiri, langsung ke kiri keseret. Alhamdulillah kayak gitu, jadi di mobil saya sama adik saya yang berapa orang sih satu mobil? 7 orang. 7 orang. Alhamdulillah selamat semua. Mobilnya? Kalau mobil ya terutama dari belakang. Rusak parah. Kanan juga. Tadi posisinya juga adik saya kejepit, soalnya posisinya ada di belakang. Adik kejepit? Belakang yang ini kejepit, tadi sempat bisa juga mengeluarinnya. Terus? Alhamdulillah akhirnya bisa dan nggak kenapa-napa, cuma mungkin keselio itu aja sih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.